Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 400. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Meskipun dia sangat tidak yakin, Johnny masih cukup keren. Dia tidak menunjukkan ketidakpuasan saat ini, tetapi mengangguk ke Aditya berkata, "Baiklah, Tuan Aditya, saya ingat. Umar dan saya telah menyelesaikan masalah ini." Petik 2. Aditya juga melihat mata Johnny bergerak ketika dia berbicara. Jadi dia mungkin tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Tapi hanya itu yang bisa dilakukannya untuk saat ini. Kita tidak bisa membunuh Johnny. Bukan, Saudara Leo. Berikan dia uangnya, kata Aditya kepada Leo kali ini. Leo kemudian melepaskan Johnny dan memerintahkan anak buahnya untuk memberikan 4 miliar kepada Johnny. Johnny bangkit dari lantai karena malu. Dia diperlakukan dengan buruk di malam hari. Meskipun dia tidak terluka parah, wajahnya dipermalukan di depan anak buahnya. "Kamu sebaiknya mengingat apa yang dikatakan Tuan Aditya. Jika kamu berani menimbulkan masalah lagi, lihat bagaimana aku menghadapimu." Leo memperingatkan Johnny. Ya, jujur saja. Johnny berpura-pura dan mengangguk penuh semangat. Aditya mengabaikan orang ini dan meninggalkan ruang catur dan kartu bersama semua orang. Begitu mereka keluar, seorang pria botak kecil di bawah Johnny langsung menatap. "Saudara Johnny, apakah akan begini saja? Sial, aku tidak bisa mengatakan ini." Pria botak kecil itu mengutuk. Wajah Johnny sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada kepala botak kecil itu, "Apa-apaan ini? Bisakah kamu melepaskannya saja? Lihat, bagaimana aku akan menghadapi pria bernama Aditya ini." "Johnny, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus saya lakukan?" tanya pria botak kecil itu. "Apa yang harus aku lakukan? Bukan hanya orang bernama Aditya ini yang akan mati, tapi juga si Jalang Felicia itu. Aku tidak bisa mengampuni dia." Setelah Johnny selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah Aditya meninggalkan ruang catur dan kartu, dia berencana mengantar Felicia pulang terlebih dahulu, dan kemudian kembali ke kota hiburan Leo untuk menjemput Farah dan April. Jadi dia membiarkan Leo dan yang lainnya kembali dulu, dan dia mengantar Umar dan Felicia. Sepanjang jalan, Umar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aditya. Dia juga merasa sangat malu. Lagi pula, kali ini cukup memalukan. Jika Aditya tidak membantunya, dia tidak tahu kapan dia bisa melarikan diri dari Johnny. "Tuan Aditya, bagaimana saya harus berterima kasih?" "Oh, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya akan membelikan Anda beberapa minuman." Umar menghela nafas. Aditya terdiam beberapa saat. Umar sudah seperti ini, tapi dia masih ingin minum. Aditya memiliki kesan yang baik tentang Umar di masa lalu. Aditya merasa bahwa Umar adalah orang yang sangat stabil, dan dia juga melakukan pekerjaan dengan baik di proyek Jinxiu Villa. Tak disangka, rahasia Umar terbongkar kini setelah ia punya uang. Tak heran ia berutang begitu banyak sebelumnya. "Sudah terlambat. Mari kita bicara di lain hari." Aditya menolak. Ketika Umar melihat Aditya menolak pergi, dia tiba-tiba menjadi cemas. Dia juga orang yang sangat sadar akan wajah, dan sepertinya Aditya meremehkannya. "Tuan Aditya, Anda harus memberi saya wajah malam ini. Apapun yang terjadi, oke?" Umar berkata dengan keras. "Ayah, Aditya sangat sibuk. Bisakah kamu berhenti membuat masalah?" Felicia berkata tanpa daya. Tidak peduli betapa sibuknya dia, saya tidak boleh melewatkan momen ini. "Tuan Aditya, saya harus minum bersama Anda dan terima kasih." Umar masih penuh energi dan sangat bertekad. Aditya benar-benar tidak punya pilihan selain melihat Felicia. Felicia menghela nafas pelan.
Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap ayahnya. Jika kamu tidak sibuk sekarang, ayo kita makan malam. Kalau tidak ayahku akan merasa tidak enak. Felicia berdiskusi dengan Aditya. Baiklah kalau begitu. Aditya tidak punya pilihan selain setuju. Umar memilih hotel dan dengan antusias menunjukkan jalannya kepada Aditya. Aditya melihat melalui kaca spion. Meskipun wajah Umar sedikit terluka, dia dalam semangat yang baik. Tampaknya cederanya tidak serius. Segera, Aditya pergi ke hotel yang ditunjuk oleh Umar. Umar keluar dari mobil terlebih dahulu dan menemani Aditya ke hotel. Restoran tersebut sedang berkembang pesat dan pelanggannya cukup banyak. Mereka menemukan tempat yang lebih terpencil untuk duduk. Umar memesan banyak hidangan dan berkata kepada Aditya dengan antusias, "Tuan Aditya, meskipun restoran ini kecil, keterampilan kokinya kelas 1. Anda akan tahu setelah mencobanya." Melihat Umar masih tertawa, dan Aditya benar-benar muak. Menurutnya kualitas psikologis Umar sungguh luar biasa dan cukup kuat. "Paman Umar, tolong jangan berjudi lagi." Aditya memandang Umar dan menasihatinya. Mendengar hal tersebut, wajah Umar langsung memerah dan cukup malu. Aku juga tahu kalau perjudian itu buruk dan akan merusak segalanya. Tapi sangat sulit untuk berhenti. Umar menghela nafas. Kamu harus berhenti meskipun itu tidak mudah. Terus terang saja, jika kamu terus seperti ini, Felicia akan diusir olehmu, kata Aditya. Umar dipermalukan oleh kata-kata Aditya. Tetapi dia juga tahu bahwa Aditya benar dan dia tidak dapat membantahnya. Ya, saya dengan terpaksa setuju untuk menikahkan dia dengan Johnny. Saya juga mengetahuinya. Saya kasihan padanya, kata Umar dengan suara rendah. Jalanlah di jalan yang benar mulai sekarang. Dan jangan pernah berjudi lagi. Aditya menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Umar. Umar mengangguk penuh semangat. Tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata kepada Aditya dengan cemas, "Tuan Aditya, Anda harus berhati-hati. Johnny itu tidak mudah untuk diganggu. Tahukah Anda siapa dia?" Aditya mau tidak mau mencibir setelah mendengar ini. Leo sudah mengenalkannya padaku siapa Johnny. Bukankah dia hanya menarik pelanggan ke kasino luar negeri? Mungkin dia baik-baik saja di kota Manado, kata Aditya kepada Umar dengan tenang. Ketika Umar melihat Aditya tidak menganggap Johnny, dia tiba-tiba menjadi cemas. Oh, Johnny tidak sesederhana itu. Orang ini adalah seseorang yang mengetahui kelompok pembunuh api merah. Ketika Umar datang ke sini, suaranya sudah sangat pelan, dan dia melihat sekeliling dengan waspada, karena takut didengar. Apa? Ketika Aditya mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Dari awal hingga akhir, Aditya tidak menganggap serius Johnny. Jadi Aditya menangani masalah ini dengan sangat sederhana. Tapi siapa sangka Johnny punya hubungan keluarga dengan klub pembunuh api merah. Saat ini, Aditya sedang berseteru dengan grup pembunuh api merah. Untuk mengambil inisiatif, Aditya juga mengendalikan Ahmad, putra bos grup pembunuh api merah. Jadi Aditya masih sangat peka terhadap klub api. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aditya sedikit mengernyit dan menatap Umar. Umar tertegun dan berkata dengan wajah polos, "Tuan Aditya, saya terlalu bersemangat sekarang. Tapi jangan terlalu khawatir. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa dengan kekuatan Tuan Aditya, Johnny tidak bisa." Bagaimana kabarmu? Bersambung.